Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan di hari yang penuh rahmat ini kita kembali bisa berkumpul. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan para tutor, bapak ketua yang sangat inspiratif, memotivasi ya kita sebagai insan ya yang mau dan ingin ya berliterasi dalam kehidupan. Jadi mungkin kata-kata literasi ini baru-baru mulai berkembang ya, tetapi begitu terbuka, tersosialisasi, alhamdulillah ya kita bisa memahami sedikit demi sedikit ya didorong oleh masa pandemi ini. Jadi ada pula hikmahnya ya, masa pandemi ya kita harus mampu berliterasi kapan dan di mana saja, dan kemudian memanfaatkan sesuatu ya apalagi kecanggihan hari ini yang luar biasa ya dengan digitalnya mengglobal ya sampai ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan cahaya bagi kami dengan kami mampunya berteknologi walaupun dalam keadaan keterbatasan sesuai pribadi masing-masing. Selamat bagi anak-anak kami yang ahli IT, bapak-bapak, ibu-ibu ya, juga hari ini rasanya saya sudah bermimpi 2 kali, tidak disangka-sangka di Hotel MRC ya Pak Ketua ya, bermimpi 1 kali, mimpi rasanya 1 kali termesia, lalu tiba lagi undangan ya di Jagat Raya Pak, di Jagat Raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah ya, kalau kita mendekat, dia berlari mendekati kita. Ya, kalau kita berjalan, ya Allah akan menghampiri kita. Begitulah setelah kita belajar bagaimana kita mampu berliterasi. Rasanya untuk pertemuan mimpi kita yang kedua ini lebih merasuk atau lebih apa ya, lebih oke Pak. Kita 1 menit menulis 1 buku ya. Kata Pak Profesor Ustadz Ahmad Kindi, bisa Bu, mana bisa kan begitu ya, bisa Bu. Jadi alhamdulillah kita ikuti ya, kita pahami ya, lalu alhamdulillah bisa. Nah jadi seperti yang kita ceritakan terdahulu, kita sempat drop ya menulis buku ini, mulanya banyak motivasi di organisasi MGMP, kita juga aktif, ada jurnal, kemudian teman-teman semua support, ada 7 sekawan Family 7 yang begitu berkesan bagi kami pribadi ya dalam grup ya, itu menulis semuanya. Mudah-mudahan hari ini beliau pada buka atau masuk ya insya Allah, dan walaupun tidak nanti kita akan tetap memberikan membagi ya dan meminta apa yang berlebih dari Family 7 teman-teman saya istimewa, dan kemudian dari belajar dari kekurangan saya. Jadi 1 menit menulis ya, saya juga terkesima waktu itu ya. Saya bikin kata Bapak Profesor malam, Ustadz Kindi, bisa Ibu membuat PowerPoint-nya, insya Allah akan saya coba. Lalu saya mikir-mikir apa ya judulnya. Lalu saya melihat ya, sejak saya mulai lahir sampai hari ini ya, itu berupa suatu siklus kehidupan. Suatu siklus kehidupan nanti ada akhirnya. Lalu kita ini masuk dengan karakteristik ya dan profesi yang berbeda-beda ya, sesuai pribadi masing-masing. Nah alhamdulillah saya dilahirkan seorang guru ya, mungkin
masuk perkedalan ya, nama Rahmadeni, kemudian mengajar di SMP 2 Sungai Tarap, dan jurusan saya alhamdulillah PPKN. Ya, jadi kita mungkin di sini PowerPoint-nya menitik beratkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi judulnya Selayang Pandang Mengukur Hidup ya dan Kehidupan dengan untaian kata dan kalimat ya dalam serpihan buku-buku. Waduh, ya. Dalam serpihan buku-buku jadi banyak buku-buku itu. Nah, jadi kemudian bagaimana caranya? Ya. Yang pertama kita harus tentukan ya apa tema dan topik ya dari kehidupan tuh sejak kita hidup sampai ya kita meninggal nanti ya dan siklusnya secara horizontal antara manusia dengan manusia kita dipandu oleh Pancasila dalam kehidupan berwarga negara dan sila pertama menunjukkan secara vertikal ya secara vertikal. Jadi godoklah kehidupan itu ya di dalam suatu sistem bidang-bidang kehidupan yang kami simpulkan di dalam Ipolek Sosbud Hankamnas ya. Para permisa atau para ibu dan bapak ya peserta pasti tahu itu ya mencakup kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Itulah yang kita lalui siklus kehidupan setiap hari. Dan kemudian materi yang keduanya kita arahkan dan pastikan ya setiap kata, setiap butir kalimat-kalimat yang akan kita lahirkan, amal perbuatan yang akan kita lakukan ya itu harus ya kita tanamkan ya dan kita pastikan ya itu adalah ya dengan secara kafah istiqomah ya memegang suatu tonggak ya atau dalam hubungan hidup bernegara Pancasila sebagai dasar negara ya yang dicantumkan ya sila ketuhanan yang Maha Esa dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh dirubah sama sekali ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar juga dipaparkan di dalam pasal 29. Nah, jadi itu kita berlandasan ya kita tidak boleh lari dari sana. Nah, jadi kita arahkan dulu kita berbicara secara kafah dan istiqomah ya menurut Pancasila ya dalam kehidupan ideologi politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ideologi bagaimana kaitannya dengan sila pertama, bagaimana di politik ini sila pertama itu bisa menempel, di mana ekonomi ini tersenyawa di dalam kehidupan ekonomi kita siang malam, pagi dan petang, sosial budaya pergaulan kita, lalu pertahanan keamanan sila ketiga. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, include di dalamnya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ipolek Sosbud Hankanas. Nah, jadi kemudian kita simpulkan makna kehidupan dan pandangan yang hakiki ya dengan ya kita ibaratkan seperti pohon Pancasila ya pohon amal ya dia punya akar itu berakar tunggang dan berakar serabut ya sewaktu anggota BPUPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sudah ada ya kesepakatan para ulama waktu itu ya apalagi dari Sumatera Barat Allahu Akbar ya bermandikan air mata untuk mendudukkan ya konsep akidah ya akar tunggangnya ya Pancasila itu kemudian bercabang 5 ya dan sila yang pertama ini menjiwai sila yang lainnya ya, jadi kita akan ikut dalam skenario kehidupan tersebut. Jangan dipisahkan, pamannya bidang ekonomi kita tinggalkan sila pertama, tidak bisa. Ya, dia akan terlepas dan berserak-berak dan bercerai-berai. Ya, jadi suatu pohon tadi untuk yang ketiganya kita tancapkan, ya, kita tancapkan yang tertata rapi, ya, secara apik, ya, sehingga setiap nilai-nilai yang kita lakukan itu, ya, dia akan membawa kedamaian, membawa keabadian, ya, menimbulkan cahaya yang terang benderang, bagaikan bintang dan mutiara bagi kehidupan kita. Lalu, ya,
ibarat sebagai pohon tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, ibarat sebagai pohon. Ya. Kalau kita menanam sebuah pohon, ya, pasti dia akan berbuah kalau kita pupuk. Ya. Nah, jadi istilahnya kehidupan kini menanam kehidupan, ya, pola kehidupan itu menanam pohon kehidupan. Pohon kehidupan sudah berakar tadi, sudah berdahan, sudah bercabang, ya, nilai agama, nilai religius, ya, nilai ekonomi, ya, nilai sosial budaya, nilai persatuan dan keamanan, ya, dan bagaimana kita berpolitik, ya, dan bagaimana kita berideologi. Nah, kita satukan dalam suatu bentuk pandangan dan akidah sehingga dia akan hidup berkembang. Ya, jadi kita tinggal memberikan daunnya. Daunnya dari sila pertama apa ya? Saya 5 rukun Islam, ya, 6 rukun iman. Itu yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya bisa menjadi daun, jadi bunga, dan jadi buah, dia bisa kita petik masa depan dan masa akhir kelak. Ya, kita niatkan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, la nabiyya ba'da. Ya, kalimat dua syahadat tasdidkan dalam hati akan menjadi daun, ucapkan dengan kata-kata itu akan menjadi bunga, dan lakukan dengan perbuatan pasti itu akan menjadi buah. Nah, jadi kita seperti kata Bapak, adik-adik atau ibu-ibu yang terdahulu bercerita, kita sudah jalani, kita bercerita lagi bidang ekonomi saya gimana, tetangga saya gimana, ya, bidang agamanya gimana, sosial budaya hari ini bagaimana, Indonesia, diri saya, keluarga, sekolah. Nah, akhirnya apakah pohon apa yang kita tanam hari ini itu yang kita nikmati. Ya, apa yang kita lakukan itu yang akan kita petik nanti. Ya, nilai-nilai baik kita tanam pasti akan kita lakukan, dapatkan nilai-nilai baik tersebut. Nah, jadi mau berbuah manis pohon kehidupan kita tergantung pada diri kita menjabarkan kehidupan Ipolek tersebut tadi dalam penjabaran pengimplementasian nilai-nilai, ya, secara kafah dan istiqomah. Nah, jadi rasanya selayang pandang kita bisa mengukir gimana ya ekonomi saya, kita bisa bercerita bidang ekonomi umpamanya hari ini, ya, kita pergi ke sawah, ya, kita duduk menung sawah saya berhasil hari ini bab 1, ya, kemudian pupuknya gimana, ya, kemudian apa yang harus saya lakukan, malas saya atau rajin, akhirnya panen padi saya sangat menggembirakan sehingga saya bisa berkat. Bisa 1 buku, lalu pergi ke kebun, ya, lalu kita lihat kebun karet kita, bagaimana dia supaya bergetah, bagaimana supaya menakik getahnya, ya, bagaimana mungkin kalau sekarang alhamdulillah karet itu bagi pecinta karet atau pekebun karet alhamdulillah sudah naik tuh, ya, sudah naik, ya, bisa ditakik getahnya, ya, kita bisa buat buku di dalam kebun kita, ya, karetku, ya, penghasilannya, bibitnya, kita sudah bisa buat 1 buku. Nah, itu dalam bidang ekonomi, ya, kita pergi menjadi guru, ya, apa yang kita ajarkan, ya, kumpulkan apa yang kita lakukan, kita tulis, buat artikel, buat berita, buat makalah, ya, itu akan bisa jadi buku dikumpulkan. Saya terkejut sama Bapak Profesor Ahmad Kindi. Ananda, saya punya banyak makilah. Mana Bu? Ini. Wallahu alam, ya. Ini bisa jadi buku ini, Bu. Nah, akhirnya disulap, ya. Dalam 1 menit, ya, katanya ini bisa 5 buku Ibu ini. Ya, waduh, ya, sungguh luar biasa. Ini bisa 5 buku Ibu ini. Ya, saya juga terkejut. Ya, loh, iya ya. Nah, saya dulu rajin menulis makalah, apa yang dilakukan saya tulis, ya, apa yang dikerjakan dengan anak-anak di sekolah. Ayo anak-anak menulis, kita membaca pagi. Apa yang kamu baca, fiksi, non fiksi. Alhamdulillah itu dikumpulkan oleh Ustadz Kindi lalu jadilah sebuah buku. Hari ini sungguh luar biasa, ya, saya mendapat
3 buah buku yang telah terbit, kemudian ada 3 3 lagi sudah ber-ISBN, dan 1 dalam proses akhir, dan ada 2 lagi naskah saya yang sudah saya kumpulkan juga, insya Allah nanti setelah kegiatan ini akan saya serahkan kepada Bapak Profesor. Nah, itulah adik-adik, anak-anak kami atau Pak yang terkasih, kita kumpulkan mana artikel lama, ada enggak menulis puisi, ada menulis pantun Bu Hilda, ya kumpulkan semuanya itu bisa dikemas ya dalam suatu mutiara buku ya oleh Bapak Profesor Ahmad Kindi. Alhamdulillah ya. Bahkan ya katanya disertasi itu belum buku, bisa dibukukan. Tesis itu belum buku, bisa dibukukan ya. Apalagi tugas akhir ya. Nah, makalah skripsi itu semuanya bisa dibukukan. Nah, sungguh luar biasa. Nah, bagaimana tadi ya kalau kita ingin menikmati buah kehidupan, ya. Jadi saya menggambarkan kehidupan ini betul-betul seperti pohon kehidupan. Ya, akar tunggang tadi itu bagaikan akidah. Kalau kuat akidah kita, akar tadi akan kuat. Angin dan rincangan apapun yang akan melanda tidak akan pernah rebah. Ya. Lalu punya dahan yang rimbun. Ya. Dari 5 sila atau 5 hukum Islam atau 6 rukun iman itu akan bercabang-cabang. Contohnya satu ranting solat. Solat itu banyak. 5 ranting solat wajib. Lalu ranting yang lainnya ada ranting kecilnya, solat sunat tahajud, solat sunat duha yang tak boleh ditinggalkan, ya. Mau bikin istana nanti di akhirat nanti, ya. Rugi dong kita, ya. Insya Allah. Maaf Ibu, waktunya 2 menit lagi Bu. Ya. Nah, jadi bisa kita ini semua, kita ini bisa menggali pohon kehidupan kita yang telah kita tanam, yang telah kita petik, apakah pohon kita itu bagus, subur, makmur, bertambah, bijinya berserakan untuk ditanam kembali, ataupun gersang, ataupun mati, tidak ada punya pohon kebaikan, hanya ada pohon yang nista, pohon yang akan menerjang kita nanti. Nauzubillahi min zalik. Tanamlah pohon kehidupan dengan bersandarkan kepada akidah yang kuat dan keimanan seperti Pancasila sila pertama menurut agama kita masing-masing, lalu hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka kita tidak akan ada pohon-pohon kemungkaran yang akan datang kepada kita nanti ya. Jadi sekali lagi mari kita menanam pohon amal soleh kebaikan, akhirnya berbunga berbuah lebat ya, bisa dicicipi dan berteduh orang lain untuk beramal soleh hingga akhirnya ya kita bisa menabung untuk masa ke depan dan masa akhirat nanti. Kita bisa memetik ya, dan kita mari saling memotivasi untuk bisa saling menanam pohon-pohon ilmu kebaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, banyak kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya yang begitu luar biasa di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah telah kita dengarkan 5 testimoni ya dari para penulis hebat, berbakat dan berpengalaman ya yang telah melahirkan karya-karya terbaiknya, sehingga kita yang masih berproses untuk menerbitkan karya-karyanya bisa segera launching juga karya-karya terbaiknya seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, di sini kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab terlebih dahulu sekitar 10 menit untuk diskusi seputar testimoni yang telah disampaikan oleh para penulis-penulis berbakat kita ini seperti itu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pada Bapak Ibu kita penulis hebat ini, kita persilakan seperti itu. Bisa melalui via room chat juga bisa secara langsung ya Bapak Ibu.
dengan raise hand maupun interaktif juga kita open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Sesuai dengan apa yang Ibu paparkan tadi, jadi Ibu tidak bisa menyelesaikan karya Ibu sendiri ya. Mungkin bisa termotivasi teman-teman atau ibu bapak yang lain juga, termasuk Bapak Ustadz Kendi atau Bapak Nazwin, mungkin Bapak Ahmad, semuanya. Bagaimana kalau kita kumpulkan pohon-pohon amal kebaikan kita, ya? Kita, bagaimana kata Ustadz Ahmad Kindi kan, jangan dulu kita menunggu buku kitab amalan dari malaikat Atib dan Mungkar, Atib dan Akib dan Atib ya. Jangan ditunggu malaikat itu yang menulis dulu, tapi kita yang menulis. Jadi kalau sepakat Ibu ya, rasanya mimpi lagi kalau kita mengeluarkan buku bersama, ini pohon-pohon kebaikan yang kita tanam masing-masing pribadi dalam bidang IPOLED Sosbud Hankamnas ini. Mohon saran dan petunjuk. Jadi kita dapat bimbingan dari Bapak Ustadz nanti secara sharing atau gimana, sehingga kita menghasilkan sebuah karya yang bermacam terpadu dalam satu buku. Ya, jadi itu mungkin kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.